Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, kana wa akhawatuha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, setelah selesainya penjelasan mengenai mubtada' dan khobar, beliau memasuki penjelasan mengenai kana wa akhawatuha. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengenai kana wa akhawatuha ini, yaitu mengenai kana dan saudari-saudarinya. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-142 sampai bait yang ke-146, di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, tarfa'u kanal mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kakana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa fakka wa hadhil arba'ah li shibhi nafyin aw li nafyin mutba'ah wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'a'ti ma dumta musiban dirhama. Maka beliau kemudian menjelaskan mengenai kana dan saudari-saudarinya ini. Beliau mengatakan, tarfa'u kanal mubtadasman. Kana itu merofakkan mubtada menjadi isim. Artinya menjadi isim kana. Ketika ada jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, kemudian kemasukan kana, maka mubtada' tersebut menjadi isim kana, dan dia itu marfu'. Wal khobar tansibuhu, dan khobar mubtada' tersebut itu dinasabkan oleh kana menjadi khobar kana. Kakana sayyidan Umar, contohnya adalah kana sayyidan Umaru. Asalnya adalah kana Umaru sayyidan. Umar dahulu adalah seorang tuan atau seorang majikan. Maka tadinya jumlahnya adalah Umaru sayyidun. Mubtada' marfu', khobar marfu'. Kemudian setelah kemasukan kana, maka Umaru sebagai yang tadinya mubtada' menjadi isim kana dan tetap marfu'. Dan khobarnya tadinya sayyidun marfu', karena adanya kana menjadi nasab menjadi khobar kana. Kana Umaru sayyidan. Kemudian kakana dhalla bata adha asbaha, dan beramal seperti kana, yaitu dhalla, bata, adha, dan asbaha. Beliau kemudian menyebutkan saudari-saudari dari kana, yang nanti akan dijelaskan masing-masing maknanya. Kemudian amsa wa sara laisa zala bariha. Demikian juga beramal seperti kana, yaitu amsa, sara, laisa, zala, dan bariha. Kemudian fati'a wan fakka wa hadhil arba'ah. Kemudian juga saudari kana, yaitu fati'a dan infakka. Dan keempatnya ini, keempat yang dimaksud yaitu empat yang terakhir, yaitu zala, bariha, fati'a, dan infakka, li shibhi nafyin au li nafyin mutba'ah. Maka baik zala, bariha, fati'a, dan infakka itu beramal seperti amalan kana ketika ada sesuatu yang menyerupai penafian, atau ada penafian yang mendahului keempat fi'il ini. Wa mithlu kana dama masbuqan bima,
dan juga beramal seperti kana, yaitu dama yang didahului oleh ma. Ka'a'ti ma dumta musiban dirhama. Contohnya adalah a'ti ma dumta musiban dirhaman. Berilah selama engkau masih mendapatkan 1 dirham. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk subbab ini, yaitu amalu kana wa akhawatiha wa ma yushtaratu lidzalika. Amalannya kana dan saudari-saudarinya dan apa-apa yang disyaratkan supaya kana dan saudari-saudarinya itu dapat beramal. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai keempat bait ini. Lamma faragha Ibnu Malikin rahimahullahu minal kalami alal mubtada'i wal khabari. Setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala selesai menjelaskan mengenai mubtada' dan khabar, syara'a fi dzikri nawasikhil ibtida'i. Ya, syara'a fi dzikri nawasikhil ibtida'i. Beliau kemudian memulai menyebutkan atau menjelaskan mengenai nawasikh dari ibtida'. Nawasikh dari susunan mubtada' dan khabar. Wa hiya sittatun. Dan nawasikh itu ada 6. Thalathatun minha af'alun. Dan 3 dari nawasikh tersebut itu berupa fi'il. Wahiyya kana wa akhawatuha. Yang pertama adalah kana dan saudari-saudarinya. Wa af'alul muqarabati. Dan juga yang kedua adalah fi'il-fi'il muqarabah. Kemudian wa dhanna wa akhawatuha. Kemudian yang termasuk juga fi'il, nawasikh yang berupa fi'il adalah dhanna dan saudari-saudarinya. Wa thalathatun minha hurufun. Dan 3 dari nawasikh tersebut itu berupa huruf-huruf. Wahiyya, yaitu ma wa akhawatuha. Nawasikh yang berupa huruf yang pertama adalah ma dan saudari-saudarinya. Wa inna wa akhawatuha. Dan inna dan saudari-saudarinya. Walan nafiyatu lil jinsi. Ya, walan nafiyatu lil jinsi. Dan la an-nafiyah lil jinsi. Maka ketiganya, yaitu ma dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, dan la nafiyah lil jinsi, itu adalah nawasikh yang berupa huruf. Walikulli naw'in babun mustaqillun. Dan untuk masing-masing dari nawasikh tersebut itu ada babnya masing-masing, ya, babnya tersendiri. Wa tasmiyatuha bin nawasikhi, ya, dan mengapa yang disebutkan tadi 6 tadi itu disebut sebagai nawasikh? Nah, penamaannya sebagai nawasikh li'anna an-naskha fil lughati yutlaqu 'alal izalati. Karena yang namanya an-nasakh, ya, an-nasakh, yaitu secara umum penghapusan atau penghilangan, yaitu secara bahasa itu disebutkan atau digunakan untuk menyebutkan al-izalah. Ya, al-izalah. Jadi identik dengan yang namanya penghapusan. Ya, apa yang dihapus? Wa hadhil af'alu wal hurufu tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari. Karena fi'il-fi'il tadi dan juga huruf-huruf tadi itu menghilangkan atau menghapus hukum mubtada' dan khabar. Wa tughayyiruhu, dan mengubah hukum mubtada' dan khabar tadi. Ya, nanti misalnya isim kana atau khabar kana yang tadinya marfu menjadi mansub. Ya, atau isim inna yang tadinya marfu menjadi mansub. Jadi hukumnya itu dihapus kemudian diubah.
Nah, kemudian fakana wa akhawatuha tarfa'ul mubtada'a wa yusammasmaha. Maka kana dan saudari-saudarinya itu merofakkan mubtada wa yusamma ismaha, dan kemudian dinamakan sebagai isim kana dan saudari-saudarinya, ya, menjadi isimnya. Wa tansibul khobaro wa yusamma khobaroha. Dan kana dan saudari-saudarinya itu menasabkan khobar dan kemudian dinamakan sebagai khobarnya. Wa qad dzakara Ibnu Malikin 13 fi'lan. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan 13 fi'il. Wa hiya min haitsul amali 3 aqsamin. Dan ke-13 fi'il tersebut dari sisi amalan yang dilakukan oleh fi'il-fi'il tersebut itu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Al-awwalu, jenis yang pertama, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Ya, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Maka di antara fi'il-fi'il tersebut itu ada yang beramal dengan amalannya kana, artinya merofakkan mubtada' menjadi isimnya, kemudian menasabkan khobar menjadi khobarnya. Ya. Merofakkan mubtada' menjadi isimnya, kemudian menasabkan khobar menjadi khobarnya. Dan beramalnya itu tanpa adanya syarat. Tetapi di sini ada catatan kaki, ai mimma yudhkaru fil qismainil akharaini. Yang dimaksud syarat di sini, yaitu syarat yang disebutkan di 2 jenis atau 2 macam yang lain. Artinya nanti ada jenis yang kedua dan ketiga, yang dimaksud syarat itu syarat yang disebutkan di situ. Ya. Wa illa, ya, dan kalau yang dimaksud syarat itu bukan syarat yang disebutkan dalam 2 macam yang lain tadi, 2 jenis yang lain tadi, fa innalaha syurutan ammatan. Karena fi'il-fi'il yang ada dalam kana dan saudari-saudarinya itu tetap memiliki syarat-syarat. Ya, namun syarat-syarat yang umum. Tusyarikuha fiha baqiyatul af'ali. Yang seluruh fi'il-fi'il yang ada dalam kana dan saudari-saudarinya tersebut itu sama, ya, sama-sama berserikat, sama-sama memiliki syarat yang umum ini. Ya, jadi yang dimaksud dengan bila syartin itu adalah syarat yang akan disebutkan pada 2 jenis yang setelah ini. Wa hiya syurutun tufhamu mimma sayati tafsiluhu fil babi. Yaitu syarat-syarat yang itu akan dipahami, ya, akan dapat dipahami pada perincian yang akan datang nanti penjelasannya di babnya. Mithlu, contoh dari syarat tersebut, al-awwalu, yang pertama, an yata'akhkhara ismuha anha. Yaitu isimnya itu diakhirkan dari fi'il-fi'il tersebut. Artinya datangnya setelah fi'il-fi'il nasikh tersebut. Itu syaratnya. Syarat umum. Kemudian atsani, syarat umum yang kedua, laisa la yajuzu taqaddumu khabariha 'alaiha 'alal qaulil mukhtari. Nanti fi'il laisa itu tidak boleh khobarnya itu didahulukan, ya, menurut pendapat yang terpilih. Artinya pendapat yang dipilih oleh penulis. Kemudian ats-tsalitsu, syarat umum yang ketiga, wa min syurutiha, dan di antara syaratnya, ya, syarat dari fi'il-fi'il tersebut supaya dapat beramal seperti kana, alla yakuna khobaruha jumlatan insya'iyatan. Ya, jadi di antara syarat umum tersebut itu adalah bahwa khobarnya, khobar dari fi'il-fi'il nasikh tersebut tidak boleh berupa jumlah insya'iyah.
Ya, jadi kita mengetahui bahwa dalam balaghah ya isnad atau jumlah itu ada yang berupa khobariyah dan juga ada yang berupa insya'iyah. Ya, secara umum insya'iyah itu kandungan maknanya itu belum ada sebelum kata tersebut diucapkan. Raji' an-nahwal wafiyah, ya ini dapat dimurajaah, dilihat kembali syarat-syarat ini di kitab An-Nahwul Wafi Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata sittin wa arba'ina wa khamsi mi'atin, pada halaman 546. Kemudian kita kembali ke atas. Wa huwa thamaniyatu af'alin bitartibi bani malikin. Ya, wa huwa thamaniyatu af'alin bitartibi bani malikin. Dan fiil-fiil yang beramalan tanpa syarat tadi, yaitu beramal merofakkan mubtada' menjadi isimnya, kemudian menasabkan khobar menjadi khobarnya, itu ada 8 fiil mengikuti urutan yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wahiyya kana dhalla bata adha asbaha amsa soro, yaitu kana dhalla bata adha asbaha amsa dan soro. Kemudian laisa. Ya, maka ke-8 fiil ini itu beramal tanpa syarat. Nahwu contohnya di sini, laisat taqtiru mahmudan. Ya, tidaklah taktir, ya, berhemat yang terlalu ketat, ya, itu bukanlah merupakan hal yang terpuji. Ya, maka di sini at-taqtiru itu adalah isim laisa, dia marfu, kemudian mahmudan khobar laisa yang mansub. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-54, wa kana rabbuka qadira, dan adalah Rabbmu maha kuasa. Fakana fi'lun madin naqisun, maka kana adalah fi'il madhi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, yang fi'il tersebut itu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Rabbuka ismuha marfu'un, dan lafadz rabbu yang ada pada rabbuka adalah isim kana yang marfu'. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf yang ada pada rabbuka adalah mudhaf ilaihi. Qadiran khabaruha mansubun bil fathati, dan qadiran itu khabar kana yang mansub dengan fathah. Atsani, jenis yang kedua, ya kalau dilihat dari sisi amalannya, ya jenis yang kedua dari fiil-fiil tersebut dilihat dari sisi amalannya, ma ya'malu bi syarti an yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Ya. Ma ya'malu bi syarti an yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Jenis yang kedua, bahwa fiil-fiil tersebut beramal. Ya, beramal artinya tadi merofakkan isim dan menasabkan khobar, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Didahului oleh penafian. Ya, didahului oleh penafian atau didahului oleh larangan. Ya, atau didahului oleh doa. Ya. Wa huwa arba'atun, dan fi'il yang beramal dengan syarat ini, yaitu syarat didahului oleh penafian, larangan atau doa, itu ada 4 fi'il. Yang pertama, zalallati mudhari'uha yazalu, yaitu zala. Namun zala di sini yang mudhari'nya adalah yazalu.
Mengapa sampai perlu ditekankan demikian? Kita lihat catatan kaki. Ya. Zalallati mudhari'uha yazalu laisa laha masdarun musta'malun. Zala yang mudhari'nya adalah yazalu itu tidak memiliki masdar yang digunakan. Kemudian amma zalallati mudhari'uha yazilu, ya maka di sini ada yang mudhari'nya lain. Adapun zala yang mudhari'nya adalah yazilu, fa masdaruha az-zailu. Maka masdarnya adalah az-zail. Ya, zailun. Kalau yang tadi zala yazalu tidak memiliki masdar, zala yazilu itu masdarnya az-zailu. Wahia fi'lun tammun laisat minal af'alin nasikhati. Ya, maka zala yazilu ini itu adalah fi'il yang tam. Ya, fi'il yang tam yang tasrifnya itu sempurna. Ya, bukan termasuk dari fi'il-fi'il yang nasikh. Ya, bukan fi'il-fi'il yang tadi mengubah status mubtada menjadi isimnya, kemudian khobar menjadi khobarnya. Wa ma'naha, dan makna dari zala yazilu mayyaza wa fasala, yaitu memisahkan ya dan membedakan. Ya, memisahkan dan membedakan. Ya, nahwu contoh dari zala yazilu ini, zil kutubaka an kutubi. Ya, zil kutubaka an kutubi. Ya, pisahkanlah buku-bukumu dari buku-bukuku. Ya, atau bedakanlah, tandailah ya buku-bukumu dengan buku-bukuku. Kemudian wa kadza zalallati mudhari'uha yazulu. Ya, ini ada mudhari' yang ketiga, dan demikian juga zala yang mudhari'nya adalah yazulu. Fa innaha fi'lun lazimun. Ya, maka zala yazulu ini itu termasuk dalam fi'il yang lazim. Wa laisat minal af'alin nasikhati. Ini juga bukan termasuk fi'il nasikh. Bukan termasuk fi'il yang tadi mengubah mubtada menjadi isimnya, kemudian mengubah khobar menjadi khobarnya. Wa ma'naha, dan makna dari zala yazulu itu adalah halaka wa faniya wantaqala. Ya, maknanya adalah halaka, ya musnah, faniya, ya binasa, dan intaqala, ya berpindah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-41, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Ya. Wala in zalata, dan sungguhnya jika keduanya lenyap, ya, dan seterusnya. Maka di sini zala yazulu itu maksudnya adalah ya lenyap, ya. Kemudian musnah, binasa, dan berpindah. Wa masdaruha az-zawalu, dan masdar dari zala yazulu, ya masdar dari zala yazulu adalah az-zawalu. Wa sa'adhkuru dzalika insyaallahu. Dan saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala akan menyebutkan hal tersebut insyaallah. Kemudian kita kembali ke atas. Kemudian wa bariha. Ya, kemudian fiil yang kedua adalah bariha, wa fati'ah. Kemudian fati'ah, kemudian wanfakka, kemudian infakka. Famithalun nafi, ya tadi karena harus didahului oleh penafian, larangan, atau doa. Maka contoh yang penafian, la zalal bardu qorisan. Ya, la zalal bardu qorisan. Dinginnya ya senantiasa menusuk.
ya, atau senantiasa sangat dingin. Maka zala di sini didahului oleh penafian, yaitu la. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-118, wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi mereka senantiasa ya, berselisih pendapat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-91, qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka berkata, ya, kami akan terus menyembah ya patung anak lembu ini sampai Musa kembali kepada kami. Ya, maka tadi la yazaluna itu didahului penafian, kemudian lan nabraha itu juga didahului oleh penafian. Kemudian waqad yakunun nafyu muqaddaron, dan terkadang penafian tersebut itu ditakdirkan. Artinya secara fisik ya, secara kata itu tidak ada. Ya, tidak tampak adanya penafian dalam kalimat atau jumlah tersebut, namun ditakdirkan. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-85, Tallahi tafta'u, ya tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Ya tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya. Demi Allah, ya senantiasa engkau mengingat Yusuf. Maka ai la tafta'u. Ya, walaupun di situ tidak ada la, tapi yang ada la yang ditakdirkan di situ. Jadi tallahi la tafta'u tadhkuru Yusufa. Maka di situ ditakdirkan penafiannya. Wa mithalun nahyi, dan contoh dari penafian, contoh dari wa mithalun nahyi, ya contoh dari larangan yaitu la tazal muhsinan ma'ishta. Ya, la tazal muhsinan ma'ishta. Ya, jadilah engkau orang yang senantiasa berbuat baik selama engkau hidup. Maka la yang di situ adalah la nahiyah. Ya, sehingga tazal di situ menjadi majzum. Qala syairu, dan seorang penyair mengatakan, ya sahi syammir wala tazal dzakirul mau tifanisyanuhu dolalun mubinu. Wahai ya sahabatku, ya bersiaplah untuk kematian, dan senantiasalah engkau mengingat kematian. Karena melupakan kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Atau kita lihat catatan kaki yang terkaitan dengan syair ini. Sahi, ya, tadi kan awalnya sahi, itu adalah munadan murakhamun. Jadi sahi yang ada di situ adalah munadan murakhamun, munada yang dilakukan tarkhim di situ. Apa yang dimaksud dengan tarkhim? Wat tarkhimu hadfu akhiril munada. Yang dimaksud dengan tarkhim adalah menghapus atau membuang akhir dari munada. Wal aslu, maka asal dari sahi adalah ya sahibi. Ya, jadi asal dari sahi adalah ya sahibi. Wa huwa tarkhimun ghairu qiyasiyyin. Dan tarkhim yang ada pada sahi ini itu adalah tarkhim yang bukan qiyasi. Li'annahu nakiratun. Ya, karena ini adalah nakirah. Wal qiyasu, dan qiyasnya alla yurakhamu mimma laisa akhiruhu ta'an. Ya, kalau mengikuti qiyasnya,
maka tidak ditarkhim munada yang akhirnya bukan ta. Ya, jadi yang ditarkhim itu kalau menurut qiyas, yang ditarkhim, yang dihapus akhirnya itu hanya yang akhirnya ta. Illal alama, ya, kecuali kalau itu adalah alam, ya, nama. Syammir, kemudian syammir yang ada pada syair tadi itu adalah fi'lu amrin, yaitu fi'il amr. Apa maknanya? Ai ista'idda lil mauti, yaitu persiapkanlah dirimu untuk kematian. Ya, persiapkanlah dirimu untuk kematian. Bil amalis sholihi, ya, persiapkanlah dirimu untuk kematian dengan melakukan amalan yang shalih. Wat taubatin nasuhi, ya, dan melakukan taubat yang tulus. Wal khuruji min huquqil ibadi, dan kalau dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak hamba, ya, berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus, ya, menghalalkan atau membuat kita terbebas keluar dari dosa kita yang berkaitan dengan hak orang lain. Ya, meminta maaf, kemudian kalau merugikan ya perlu mengganti dan lain sebagainya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat. Maka ini yang dimaksud dengan bait tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Wa mithalud du'ai, dan contoh dari beramalnya fiil-fiil tadi yang kemudian didahului oleh doa, ya, yaitu la zala baitukum ma'muron bi ta'atillahi. Ya, ini maknanya doa. Semoga rumah kalian, ya, senantiasa dipenuhi oleh ketaatan kepada Allah. Al-qismus tsalitsu, jenis yang ketiga dari fiil-fiil yang beramal seperti kana, yaitu merofakkan isimnya kemudian menasabkan khobarnya, yaitu ma ya'malu bi syarti an tasbiqahu ma. Atau kalau lengkapnya, ya, ma ya'malu bi syarti an tasbiqahu mal masdariyatu dzarfiyatu. Yaitu fiil yang beramal, ya, beramal tadi merofakkan isim kemudian menasabkan khobar, asalkan didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Apa maksud dari ma masdariyah dzarfiyah? Wa ma'nal masdariyati, dan makna dari al-masdariyah itu adalah annaha tuqaddaru bil masdari, yaitu fiil tersebut itu ditakdirkan dengan masdar. Ya, fiil yang didahului ma tersebut ditakdirkan sebagai masdar karena ma-nya adalah ma masdariyah. Apa takdirnya? Wa huwa ad-dawamu. Ya, wa huwa ad-dawamu, karena madama, ya, ini khusus untuk dama. Maka kemudian madama maksudnya adalah ad-dawamu. Wadh-dzarfiyyati, dan makna dari adz-dzarfiyah liniyabatiha 'anidz-dzarfi, karena itu menggantikan atau mewakili dzaraf. Ya, apa dzarafnya? Wa huwa al-muddatu. Ya, yaitu al-muddah, ya, selama. Wa hadzal qismu khassun bidama. Maka yang beramal kalau didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah ini hanya khusus untuk dama. Nahwu, contohnya la ashabuka ma dumta munharifan. La ashabuka ma dumta munharifan. Aku tidak akan membersamaimu, ya, selama engkau masih menyimpang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-31, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayyan. Ya, pada surat Maryam ayat 31, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan dia yang memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama
aku hidup. Ai, maksud dari madumtu hayyan, yaitu muddata dawami hayyan. Ya, selama aku masih hidup. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa hadza ma'na qawlihi tarfa'u kanal mubtada ila akhirih. Maka ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu kana merofakkan mubtada ya, sampai akhir. Yang maksudnya adalah tarfa'u kanal mubtada'a halata kaunihi isman laha, ya. Bahwa kana itu merofakkan mubtada, ya, kemudian menjadikan keadaannya sebagai isim bagi kana tersebut. Wal khobaru tansibuhu, dan khobar itu kana menasabkannya. Kakana sayyidan Umar, contohnya adalah kana sayyidan Umaru. Ai kana Umaru sayyidan. Ya, asalnya adalah kana Umaru sayyidan. Dahulu Umar adalah seorang tuan atau seorang majikan. Thumma dzakara akhawati kana. Ya, thumma dzakara akhawati kana. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan mengenai saudari-saudari kana. Wa annal arba'atal akhirata fit tartibi, ya, dan 4 fiil yang terakhir dari urutan tersebut, dan 4 fiil yang terakhir yang disebutkan dalam urutannya Ibnu Malik, yaitu tadi zala, kemudian bariha, kemudian fati'a, dan infakka, itu tatbi'un nafyan au shibha nafyin. Ya, yaitu diikuti, ya, atau mengikuti penafian atau sesuatu yang serupa dengan penafian. Wa ma'na, ya maaf tadi, wa annal arba'atal akhirata fit tartibi tatba'u nafyan au shibha nafyin. Bahwa 4 fiil yang terakhir yang disebutkan dalam urutan Ibnu Malik tadi, yaitu zala, bariha, fati'a, dan infakka, itu mengikuti penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Wa ma'na tatba'uhu, dan maksud dari mengikuti tadi, yaitu ay talihi wa taqa'u ba'dahu, yaitu menyertainya dan terletak setelah penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian tersebut. Thumma bayyana annal fi'la dama fil amali mithlu kana. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa fi'il dama itu beramal seperti kana fi amaliha, yaitu dalam amalannya. Bisyarti, ya, namun dengan syarat an yasbiqahu mal masdariyatu dzarfiyatu, didahului oleh ma masdariyah yang dzarfiyah. Walam yadhkur annaha masdariyatun dzarfiyatun. Dan di sini tadi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan bahwa ma-nya tadi itu adalah ma masdariyah dzarfiyah. Hanya menyebutkan ma saja. Lidhaiqil wazni, ya, karena sempitnya wazan. Ya, karena ini adalah syair, ya, syair itu dibatasi oleh berbagai macam aturan, ya, salah satunya adalah panjang dari jumlah, ya, dan juga mungkin akhirannya. Maka karena keterbatasannya hanya disebutkan ma saja. Faktafa bil mithali, maka beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mencukupkan dengan contoh saja. Yaitu contohnya apa? A'ti ma dumta musiban dirhaman. Ya, berilah, ya, selama engkau masih mendapatkan 1 dirham. Ya, maka di sini ma-nya itu sudah membawa makna masdariyah dzarfiyah. Ai muddata dawamika, ya, muddata dawamika musibanid dirhama. Selama engkau masih mendapatkan 1 dirham. Au musibanil muhtaja. Atau selama engkau masih mendapatkan
orang yang membutuhkan. Amma ma'ani hadhil af'ali, adapun makna dari fi'il-fi'il tadi, ya, ada 13 fi'il yang disebut, makna-maknanya itu adalah fal fi'lu kana, maka fi'il kana yufidut tisafal ismi bil khabari fil madhi. Maka kana itu menyifati isim atau membawa faidah penyifatan isim dengan khobar, namun untuk zaman yang lampau. Ya. Imma ma'alin qita'i, ya, baik itu dengan inqita', artinya ada keterputusan di situ, tidak senantiasa, ya, tidak bersifat selalu. Nahwu kanal jawwu sahwan. Ya, kanal jawwu sahwan. Ya, pada saat itu, ya, atau pada saat itu berarti telah lampau, cuacanya cerah. Nah, di situ ada inqita'. Karena apa? Cuaca itu tidak selalu cerah. Ya, artinya kemudian terputus menjadi mendung, ya, hujan dan lain sebagainya. Wa imma ma'alistimrori. Ya, wa imma ma'alistimrori. Ya, dan bisa juga karena ini penyifatan isim dengan khobar untuk masa yang telah berlalu, namun membawa makna istimror, artinya dahulu seperti itu dan akan selalu seperti itu. Ya. Nahwu, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 54. Wa kana rabbuka qadira. Ya, kalau ini dibawa pada makna ittisaful ismi bil khabari fil madhi, ya, ini menyifati pada masa lampau. Ya, pada saat tersebut Rabbmu itu maha kuasa, tapi istimror. Ya. Penyifatan Allah dengan maha kuasa itu, ya, baik dahulu, ya, sekarang, dan juga pada masa yang akan datang. Jadi bisa bermakna inqita', bisa bermakna istimror. Kemudian yang berikutnya, fi'il yang berikutnya, wa dhalla. Ya, fi'il dhalla. Yufidu ittisafal ismi bil khabari fi jami'in nahari ghaliban. Maka dhalla itu membawa makna penyifatan isim dengan khobar pada seluruh waktu siang hari. Ya, biasanya seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Nahwu, contohnya, dhallal jawwu mu'tadilan. Dhallal jawwu mu'tadilan. Ya, pada siang hari cuacanya itu hangat, ya, atau pertengahan, hangat. Maka pada seluruh siang tersebut itu cuacanya itu hangat. Wa qad takunu bima'na sara 'inda wujudi qarinatin. Dan terkadang dhalla itu memiliki makna sara, ya, menjadi, ketika adanya suatu petunjuk. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Ya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Dan apabila salah seorang dari mereka itu diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Ya. Maka jadilah wajahnya itu menjadi hitam, ya, atau maksudnya adalah merah padam. Ya, karena lanjutannya adalah wa huwa kadhimun. Ya, dan dia dalam keadaan sangat marah. Maka dhalla di sini bermakna sara, ya, menjadi. Ya, kemudian lanjutannya yaitu wabata, yaitu fi'il bata.
Nah, fi'il bata yufidu ittisafa lismi bil khabari fi waqtil bayati. Bata itu bermakna atau dia itu faidahnya menyifati isim dengan khobarnya pada waktu bayat. Apa waktu bayat? Wa huwal lailu, yaitu pada malam hari. Nahwu, contohnya, batal harisu sahiron. Ya, pada malam hari, penjaga tersebut itu begadang. Kemudian wa adha, dan fi'il adha maknanya adalah yufidu ittisafa lismi bil khabari fi waqtid duha, yaitu penyifatan isim dengan khobar pada waktu duha. Nahwu, contohnya, adhat talibu nasyiton. Pada waktu duha, pelajar tersebut itu aktif, ya, bersemangat. Kemudian, watusta'malu katsiran bimakna sara. Ya, dan adha ini itu juga banyak digunakan untuk makna sara, menjadi. Nahwu, contohnya, adhal hatifu daruriyan fi hadzal asri. Adhal hatifu daruriyan fi hadzal asri. Telepon genggam itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan pada zaman ini. Ya, maka adha di sini menjadi soro. Ya, karena ya, telepon genggam itu menjadi sesuatu yang sangat penting di zaman ini. Wa asbaha, kemudian fi'il asbaha yufidu ittisafa lismi bil khabari fi waqtis sabahi. Yaitu asbaha itu bermakna penyifatan isim dengan khobar pada waktu ya, subuh. Nahwu, contohnya, atau waktu pagi. Nahwu, contohnya, asbahas sahiru mut'aban. Asbahas sahiru mut'aban. Pada pagi hari, penjaga tersebut itu ya, kelelahan. Wa tusta'malu katsiran bima'na sara 'inda wujudi qarinatin. Dan asbaha ini itu sering juga digunakan dengan makna sara ketika terdapat petunjuk yang menunjukkan akan hal tersebut. Nahwu, contohnya, asbahan naftu da'amatas sina'ati. Ya, asbahan naftu da'amatas sina'ati. Minyak itu menjadi penyangga industri. Maka asbaha di sini maknanya adalah soro. Ya, asbahan naftu da'amatas sina'ati. Kemudian fi'il yang berikutnya wa amsa. Ya, fi'il yang bermakna apa? Amsa itu yufidu ittisafa lismi bil khabari fi waqtil masa'i. Yaitu penyifatan isim dengan khobar pada waktu masa, ya, pada waktu sore hari. Nahwu, contohnya, amsal jawwu baridan. Pada sore hari, cuaca itu dingin. Kemudian fi'il berikutnya, soro, ya, wasoro, yaitu soro. Apa itu soro? Yufidu tahawwulal ismi min halatihi ilal halatil lati yadullu 'alaihal khabaru. Ya, yufidu tahawwulal ismi min halatihi ilal halatil lati yadullu 'alaihal khabaru. Yaitu memberi makna perubahan isim dari keadaannya menjadi keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Ya, jadi perubahan isim dari keadaan isim menjadi keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Nahwu, contohnya, sorol hadidu baban. Sorol hadidu baban. Ya, besi tersebut itu menjadi pintu atau gerbang.
Kita lihat catatan kaki dalam hal ini. Di sini beliau menambahkan hunaka af'alun tusta'malu nasikhatan mithla sara fi ma'naha. Ya, di sana sebetulnya ada fiil-fiil yang digunakan secara nasikhah. Ya, dia nasikh, artinya dia itu memiliki amalan. Yang memiliki amalan yang mengubah status yang awalnya mubtada' dan khobar menjadi isim dan khobarnya. Ya. Kemudian secara makna itu dia memiliki makna soro, menjadi. Ya, jadi dia menjadi nasikhah, fiil tersebut, ya, fiil-fiil yang nasikh, kemudian secara makna itu bermakna soro, menjadi. Minha, di antara fiil tersebut, itu adalah roja'a. Ya, roja'a. Ya, roja'a kita tahu asalnya adalah kembali. Tetapi ternyata dia bisa menjadi fiil nasikh yang memiliki makna soro. Contohnya adalah fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian itu menjadi kafir sepeninggalku, sehingga sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ya, maka di sini fiil tarji'u di sini itu bermakna soro. Ya, fiil yang asalnya roja'a ini bermakna soro. Muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi. Wa minha, dan di antara fiil yang tadi menjadi nasikh dan bermakna soro, irtadda. Ya, contohnya adalah fiil irtadda. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-96. Yaitu falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka tatkala telah tiba pembawa kabar gembira tersebut, ya, maka diletakkan baju gamis itu ke wajah Yakub, ya, ke wajahnya, ke wajah Yakub. Kemudian fartadda basiron. Maka dia menjadi dapat melihat. Ya, maka irtadda di situ bermakna soro. Dia menjadi dapat melihat. Wa minha ghoda, dan di antara tadi fiil yang beramal nasikh, digunakan secara nasikh dan bermakna soroh, itu adalah fiil ghoda. Kama fi qauli syairi, sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, yaitu idza ghoda malikun bil lahwi mushtaghilan fahkum ala malikihi bil waili wal harabi. Ya, jika seorang raja itu menjadi, ya, ghoda di sini menjadi, berarti jika seorang raja itu menjadi sibuk dengan bersenang-senang, maka hukumlah terhadap raja tersebut, ya, bil waili wal harabi. Ya, bil waili wal harabi, ya, dengan kebinasaan dan juga, ya, perampokan, atau ai al kharabu wan nahbi. Maksudnya adalah dengan kehancuran dan dengan, ya, perampokan. Wa minha, dan di antara fiil yang digunakan menjadi nasikh dan bermakna soro itu adalah istahala. Ya, istahala itu di sini bermakna soro. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastahalat ghoroban. Ya, fastahalat ghoroban. Ya, maka itu menjadi, ya, kemudian jadilah timba tersebut menjadi
timba yang besar. Ya, timba tersebut menjadi timba yang besar. Ai sorot. Ya, maksudnya istahalat di sini maknanya adalah sorot, menjadi. Wal haditsu muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari perawi yang sama. Wa huwa min fadaili Umar radhiyallahu anhu. Dan hadis ini itu merupakan salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena hadis ini itu berkisah mengenai mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau melihat dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenai timba yang menjadi besar ketika kemudian diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wal gharabu, dan yang dimaksud dengan gharab di dalam hadis tersebut bi sukunir ra'i, maaf dengan sukunnya berarti fastahalat gharban. Fastahalat gharban. Maka jadilah timba tersebut itu menjadi timba yang besar. Wal gharbu, dan yang dimaksud dengan al gharbu bi sukunir ra'i dengan mensukunkan ra, yaitu ad-dalwul 'azimatu, yaitu timba yang besar. Allati tuttakhadhu min jildits tsauri, yaitu timba yang besar yang dibuat dari kulit sapi jantan. Unzur syarhat tashili Ibnu Malikin. Ya, ini dapat dilihat keterangan ini pada kitab Syarah At-Tashil tulisan Ibnu Malik rahimahullahu taala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, safhata 46 wa 300 pada halaman 346. Kemudian Hasyiyat al-Khudari bisa dilihat juga pada Hasyiyah al-Khudari, ini hasyiyah terhadap Syarah Ibnu Aqil, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, safhata itsnatai asyrata ba'da mi'atin pada halaman 112. Kemudian kita kembali ke atas. Wa laisa, kemudian fiil berikutnya yaitu laisa, yufidu nafyal khabari anil ismi fi zamanil hali indal itlaqi. Laisa itu membawa makna penafian khobar dari isim pada keadaan sekarang, ya, secara mutlak. Ya, artinya kalau tidak ada petunjuk apapun, maka yang dinafikan atau maknanya itu adalah khobar dinafikan dari isim pada keadaan sekarang. Ya, selama tidak ada petunjuk apapun. Ya. Nahwu, contohnya, laisatil maktabatu maftuhatan. Laisatil maktabatu maftuhatan. Perpustakaan tersebut sekarang tidak buka. Ya, perpustakaan tersebut sekarang tidak buka. Ya, karena tidak ada petunjuk apapun, maka maknanya adalah sekarang. Fa in wujida qarinatun tadullu ala anna an-nafya waqi'un fi zamanil madhi awil mustaqbali wajabal akhdhu biha. Namun jika terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwa penafian tersebut itu terjadi pada zaman yang telah berlalu, zaman lampau, atau zaman yang akan datang, maka wajib mengambil petunjuk atau qarinah tersebut. Ya. Artinya kalau tidak ada qarinah berarti maknanya sekarang. Tapi kalau ada qarinah, ya kita ikut qarinahnya. Nahwu contohnya, laisal mataru nazilan amsi. Ya, laisal mataru nazilan amsi. Ya, hujan tidak turun kemarin. Ya, karena ada amsinya di situ. Maka kita wajib mengambil qarinah amsinya. Wa nahwu, dan contohnya laisad dhaifu
musafiron ghadan. Tamu tersebut tidak berpergian besok. Ya, kenapa ada besok? Karena di situ ada ghadan di situ. Jadi dimaknai ya tamu tersebut tidak bepergian, tidak bersafar besok. Wa qad yakunul muradu minha nafyal hukmi nafyan mujarradan minaz zamani. Ya, wa qad yakunul muradu minha nafyal hukmi nafyan mujarradan minaz zamani. Dan terkadang bisa yang dimaksud dengan laisa itu adalah penafian hukum dengan penafian saja, mutlak ya, penafian semata. Ya, yang dia itu tidak mengandung atau terlepas dari zaman. Jadi hanya penafian saja. Ya, dia tidak terikat dengan zaman. Nahwu contohnya laisal ilmu sahlan. Ilmu itu tidak mudah, artinya tidak mudah cara untuk mendapatkannya. Maka itu mutlak ya. Dia penafian semata, dia berlaku baik dulu ya ilmu sulit didapatkan. Sekarang itu ilmu juga sulit didapatkan. Pada masa yang akan datang juga ilmu itu tidak mudah. Kemudian wa amma dan adapun mazala wa ma bariha wa ma fati'a wa man fakka, adapun fiil-fiil yaitu mazala, ma bariha, ma fati'a dan man fakka, fahadhil arba'atu tadullu ala mulazamatil khabari lil ismi. Ya. Maka keempatnya ya, yaitu mazala, ma bariha, ma fati'a, man fakka, itu menunjukkan akan kebersamaan khobar dengan isim. Ya. Kebersamaannya bagaimana? Mulazamatan mustamirrotan la tanqati'u. Ya, dengan kebersamaan yang terus-menerus dan tidak terputus. Au mustamirrotan ila waqtil kalami. Atau terus-menerus sampai waktu diucapkannya kalam tersebut. Ya, thumma tanqati'u ba'da waqtin tawilin au qasirin. Kemudian setelah diucapkan, ya kemudian terputus, baik pada waktu yang lama atau sebentar. Fal awwalu, maka contoh yang pertama, yaitu yang mustamirrotan la tanqati'u, yang terus-menerus dan tidak terputus, mazalal adabu khilyata talibil ilmi. Mazalal adabu khilyata talibil ilmi. Adab itu akan senantiasa menjadi perhiasan bagi penuntut ilmu. Maka itu mustamirrotan, terus-menerus dan tidak terputus. Ya, karena yang namanya adab itu senantiasa menjadi perhiasan bagi penuntut ilmu. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua, yaitu berarti yang mustamirrotan ila waqtil kalami, kemudian thumma tanqati'u ba'da waqtin tawilin au qasirin. Yaitu terus-menerus sampai waktu diucapkannya kalam tersebut. Ya, jadi kemudian thumma tanqati'u ba'da waqtin tawilin au qasirin, kemudian terputus setelah waktu yang panjang atau pendek, waktu yang lama atau sebentar. Itu contohnya apa? La yazalul khatibu mutakalliman. Ya, khatib tersebut masih berbicara. Ya. Maka pada saat diucapkannya kalam tersebut, khatib tersebut masih berbicara. Tapi apakah akan terus berbicara? Tentu tidak. Pasti tanqati'u, pasti terputus ya, pembicaraan tersebut. Namun entah pada waktu yang lama atau sebentar. Atau ma fati'a sholihun munkiron. Ya, sholih itu masih mengingkari. Ya, maka saat ini, saat pembicaraan kalam tersebut, itu sholih masih mengingkari. Tapi pengingkaran tersebut pasti akan berhenti, ya, entah pada waktu yang lama atau sebentar. Wa amma dama, dan adapun dama, ya fi'il dama, fatufidu ma'a ma'mulaiha istimrarul ma'na alladhi qablaha.
Ya, maka dama ini itu membawa faidah bersama dua maf'ulnya, maknanya adalah istimrorul makna. Ya, makna yang terus-menerus. Ya, makna yang mana? Alladzi qablaha. Ya, yaitu makna yang datang setelah dama tersebut. Muddatan muhaddadatan. Ya, muddatan muhaddadatan. Ya, pada tempo waktu yang terbatas. Ya, atau apa batasannya? Hiya muddata thubuti ma'na khabariha lismiha. Yaitu selama makna khobarnya itu masih tetap ada, atau makna khobarnya bagi isimnya tersebut itu masih ada. Nahwu, contohnya, la ashabuka ma dumta muqsiran. La ashabuka ma dumta muqsiran. Aku tidak akan membersamaimu selama engkau masih lalai. Ya. Fanafyus suhbati, ya, maka penafian kebersamaan tersebut yadumu bidawami waqtin muayyanin muhaddadin. Ya, yadumu bidawami waqtin muayyanin muhaddadin. Ya. Maka penafian kebersamaan tersebut itu akan terus ada selama waktu tertentu yang terbatas. Ya, apa waktu yang tertentu yang terbatas tersebut? Wa huwa muddatat taqsiri. Ya, atau wa huwa muddatut taqsiri, yaitu selama orang tersebut masih lalai. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.